Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri dengan NIM 24042160. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang antropologi hukum, sosiologi hukum, dan budaya hukum. Antropologi hukum. Antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satunya berbentuk hukum. Antropologi hukum pada dasarnya mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena-fenomena sosial secara empiris dalam kehidupan masyarakat. Bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan masyarakat atau bagaimana hukum bekerja sebagai alat pengendalian sosial atau sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Antropologi hukum merupakan salah satu ilmu empiris atau ilmu perilaku yang menitik beratkan pada pemahaman hukum dalam sudut pandang. Untuk mempelajari antropologi hukum, terdapat 4 metode yang harus dipelajari. Yang pertama, metode historis. Metode historis yaitu mempelajari perilaku manusia melalui sejarah kebiasaan yang berkembang menjadi hukum adat dan akhirnya hukum negara. Yang kedua, metode normatif eksploratif, yaitu menganalisis norma hukum yang ada dan diharapkan serta perilaku manusia untuk memahami hukum yang seharusnya diterapkan. Yang ketiga, metode deskriptif perilaku, yaitu mengamati perilaku manusia dan budaya hukumnya melalui hukum yang nyata tanpa terikat pada aturan ideal. Yang keempat, metode studi kasus, yaitu mempelajari kasus-kasus tertentu, terutama perselisihan, untuk mendapatkan wawasan lebih dalam tentang praktik hukum dalam masyarakat. Tugas antropologi hukum. Tugas antropologi hukum yaitu memberikan pemahaman tentang hukum-hukum non-state law, yaitu memberikan kajian melalui telaah mendalam yang kelak menjadi sistem kajian referensi pembuat undang-undang. Manfaat antropologi hukum. Manfaat antropologi hukum ada 5. Yang pertama yaitu secara teoritis dapat mengetahui pengertian-pengertian hukum yang berlaku dalam masyarakat secara sederhana dan modern. Yang kedua, dapat mengetahui bagaimana masyarakat bisa mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki sekaligus bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui perbedaan pendapat atau pandangan masyarakat atas sesuatu yang seharusnya mereka lakukan. Yang keempat yaitu dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang masih kuat atau fanatik mempertahankan keberlakuan nilai-nilai budaya mereka. Yang kelima, dapat mengetahui suku bangsa atau masyarakat mana yang memiliki norma-norma perilaku hukum yang sudah tinggi dan mana yang belum tinggi. Contoh kasus pada antropologi hukum ini yaitu di desa Yoserejo, masyarakat menggunakan kearifan lokal untuk menyelesaikan konflik, menggantikan sistem hukum formal yang sering dianggap tidak adil. Hukum adat dan norma sosial berperan penting dalam meredam sengketa, menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dapat dipertahankan dalam proses penyelesaian konflik. Kasus ini menyoroti perlunya pendekatan berbasis kearifan lokal dalam pengembangan hukum di Indonesia. Bahasan yang kedua yaitu tentang sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial yang lainnya. Tujuan sosiologi hukum. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan, dan sebagiannya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik demikian itu terjadi, faktor apa yang berpengaruh, latar belakang, dan sebagiannya. Cara ini oleh Max Weber dinamakan sebagai interpretive understanding yang tidak dikenal dalam studi hukum yang konvensional. Hal-hal yang dipelajari dalam sosiologi hukum adalah tentang pengorganisasian sosial dari hukum. Objek sasaran di sini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum seperti pembuatan undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagiannya. Contoh kasus sosiologi hukum.
Kasus tabrak lari di Indonesia sering melibatkan pengemudi yang melarikan diri setelah kecelakaan karena takut akan reaksi massa yang bisa berujung pada kekerasan. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini mencerminkan interaksi antara norma sosial dan hukum, di mana ketakutan akan konsekuensi sosial mempengaruhi keputusan individualistik untuk melanggar hukum. Peneliti dapat mengeksplorasi bagaimana struktur sosial dan nilai-nilai budaya berkontribusi pada perilaku ini, serta dampaknya terhadap penegakan hukum. Hukum bukan sekedar alat yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, tetapi merupakan seperangkat tradisi, objek pertukaran nilai yang tidak netral dari pengaruh sosial dan budaya. Hukum harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh, aksi dengan sistem lain yang lebih besar. Pengertian sistem. Pengertian sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, berorientasi pada satu tujuan. Yang kedua, lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian. Yang ketiga, berinteraksi dengan sistem lain yang lebih besar. Yang keempat, bekerjanya bagian-bagian menciptakan sesuatu yang berharga. Secara sosiologis, hukum sebagai sistem nilai yang merupakan subsistem dari sistem sosial. Budaya hukum. Budaya hukum terbagi menjadi 2. Yang pertama, internal legal culture, yaitu kultur yang dimiliki oleh struktur hukum. Yang kedua, external legal culture, yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya. Fungsi budaya hukum. Budaya berfungsi sebagai kerangka normatif dalam kehidupan manusia. Budaya berfungsi sebagai sistem perilaku. Budaya hukum sangat mempengaruhi efektivitas berlaku dan keberhasilan penegak hukum. Hukum merupakan karakteristik nilai-nilai sosial yang terbentuk dari kebudayaan. Kegagalan hukum modern seringkali karena tidak kompatibel dengan budaya hukum masyarakat. Misalnya Undang-Undang Pemdas Nomor 9 Tahun 1975. Contoh kasus pada budaya hukum ini yaitu kasus pembunuhan berdasarkan adat di Indonesia. Di beberapa komunitas adat di Indonesia, jika terjadi pembunuhan, keluarga korban sering merasa berhak membalas dendam dengan membunuh pelaku atau anggota keluarganya. Tindakan ini dianggap sebagai pemenuhan keadilan berdasarkan norma adat. Meskipun secara hukum formal merupakan tindak pidana, kasus ini mencerminkan konflik antara nilai-nilai budaya lokal dan hukum nasional, serta tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan relevan dengan konteks masyarakat. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.